Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Lukman? Alhamdulillah, Bu Ita. Mohon maaf Iya, nih, sore-sore saya mengganggu waktunya Bu Ita nih. iya, nggak apa-apa. Saya dengan senang hati kalau Pak Lukman perlu saya, insya Allah. Kalau saya ada, tidak ada halangan, insya Allah kita Saya mau boleh curhat, Bu Ita. Boleh bercakap-cakap saya juga. curhat, Bu Ita? Boleh, boleh, silakan. Dengan seluas-luasnya, boleh, Pak. Iya, Bu Ita. Apa nih, Pak? Saya mau curhat nih ya. Saya udah, kan kita masuk tahun ajaran baru nih ya sekarang ya. Hmm. Hmm, Masuk tahun ajaran baru. Tapi kita melaksanakan kegiatan belajar biasa mungkin seperti biasa. Tapi ada satu kegundahan nih dari saya nih. Anak-anak ya waktu jam istirahat gitu ya. Dan kemudian dia mendengar lonceng, anak-anak itu bukannya segera langsung masuk kelas, tapi malah asik ada yang main, malah ada yang baru mau jajan begitu kan Bu Ita. Kadang-kadang saya kesel nih harus gimana ya supaya anak-anak ini bisa sadar gitu Bu Ita, waktunya bel ya masuk gitu. Iya. Maksudnya keinginan Bapak apa nih? Jadi Keinginannya saya gimana nih? saya pengennya tuh anak-anak kan sudah ada waktunya nih ya, waktunya belajar ya belajar gitu kan, Hmm. waktunya istirahat ya istirahat. Jadi ketika bel istirahat itu, maaf, ketika selesai bel istirahat, tandanya bel masuk, anak-anak Hmm. itu sudah siap kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya, bukan malah masih istirahat begitu Bu Ita. Oh, begitu. Iya. Anak-anaknya jadi pas BLT nggak langsung masuk gitu? Nah, itu Bu Ita, kadang-kadang saya pas ke kelas kadang-kadang anak-anaknya kemana gitu kan ya. Saya Oh, jadi kesel kadang-kadang gitu Bu Ita. oh iya. Kalau begitu kira-kira apa nih yang menyebabkan anak-anak seperti itu nih, Pak? Eh, Yang Penyebabnya apa? Kan pertama, biasanya nih Pak, biasanya ada penyebabnya nih ya, kasus anak itu seperti itu pasti ada penyebabnya. iya sih betul Kira-kira Bu. apa penyebabnya? Kira-kira penyebabnya yang pertama ya, kadang-kadang saya sendiri gitu Bu Ita ya. Kadang-kadang yang namanya kita ya sebagai guru ya udah selesai waktunya istirahat, sama kan kita waktunya anak-anak istirahat, begitupun juga Bapak Ibu gurunya istirahat. Kemudian Iya. kita masuk ke ruangan atau ke ruang guru atau ke tempat kita istirahat gitu ya. Kita istirahat atau terkadang kita mengerjakan sesuatu tugas gitu kan. Dan waktu bel masuk itu kita lagi tanggung nih ngerjain tugas, ngerjain bos atau ngerjain yang lainnya gitu kan dipinta sama ibu kepala sekolah. Jadi tanggung, belum selesai nih kerjaannya, masuknya tunggu dulu sebentar gitu. Oh, begitu. Jadi Pak Lukman teh sama seperti anak-anak, kadang mah masuknya juga telat gitu. Kayaknya itu Iya. mungkin ya Bu Ita ya, Oh anak-anak tuh iya. jadi mikirnya mungkin bapak gurunya juga terlambat mungkin masuk kelasnya gitu ya. Kadang-kadang Oh bapak gitu. gurunya lihat masih anteng depan laptopnya gitu kan, anak-anaknya ya udahlah, bapak gurunya masih anteng, masih ngobrol gitu kan. Kita lanjut main lagi atau mungkin itu gitu Bu Ita ya, gitu kan. Oh, bisa jadi Pak Lukman, bisa Betul ya jadi Bu Ita. seperti itu. Jadi yang pertama saya sendiri ya harus kalau misalkan mau menerapkan pembiasaan baik kepada anak kita, yang pertama kita sendiri itu harus konsisten juga ya, bukan tidak hanya berlaku untuk anak tapi berlaku juga untuk gurunya ya, betul Bita, betul itu ya. Oke. Iya, betul, 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 betul. Memang memang seperti itu. Atau mungkin ada lagi mungkin eh, selain Pak Lukman kadang suka telat juga masuknya, atau mungkin ada lagi yang lain, misalkan apa gitu. Oke, saya pernah nih Bita lihat anak ya, bukan lihat sih, tapi memang begitu anaknya itu. Anak itu
pintar sekali membagi waktunya. Ketika dia bel istirahat gitu kan, waktunya main dia tercukupi, waktunya dia jajan tercukupi, dan waktunya dia masuk kembali, dia sudah langsung masuk lagi, tidak jajan lagi, tidak ada alasan Pak baru mau jajan gitu kan. Ada anak satu Bu Ita itu ya, satu anak Iya. itu. Atau mungkin anak itu bisa saya jadikan sebagai role model mungkin Bu Ita ya. Iya, bisa bisa. Betul ya. Kita Iya, bawa nih anak-anak satu ini ya, kita jadikan role model kepada anak-anak yang lain, bagaimana nih anak tersebut bisa mengatur waktunya betul. agar kegiatan istirahat itu, berbagai kegiatan saat jam istirahat itu bisa anak-anak terpenuhi. Betul Bu Ita ya, itu ya. Iya, Soalnya ada tuh anak-anak yang seperti itu Bu Ita. Nanti bisa saya iya. eh, apa namanya jadikan role model. Iya. Mungkin itu Jadi, Bu Ita. eee, kita kembali ya, Pak Lukman jadi inginnya anak-anak on time gitu. Ah, betul Bu Ita. Anak-anak, Iya. ketika bel on time dan Pak Lukman udah punya solusinya tadi ya. Iya Bu Ita. Nah, Alhamdulillah. untuk merealisasikan ya, untuk merealisasikan harapan, keinginan Pak Lukman, kapan nih Pak Lukman akan mulai beraksi? Kalau saya Bu Ita tidak akan menunggu waktu lama gitu kan, langsung mungkin hari besok gitu ya. Saya udah gregetan nih, udah nggak sabar, pengen segera terrealisasi Bu Ita begitu. Iya, betul, mudah-mudahan ya. Iya Mudah-mudahan siap. Pak Lukman bisa konsekuen terhadap konsekuen atau komitmen terhadap, rencana Pak Lukman ya, Iya karena Bu Ita. memang, segala sesuatu berawal dari diri sendiri ya Pak Lukman. Pak Betul Bu Lukman, Ita. saya jadi terinspirasi nih dari curhatan Pak Lukman, jadi, Aduh. semua ada berasal dari diri sendiri, betul. Iya. Heeh, Terima kasih nih Bu Ita nih sudah membantu saya nih ya, apa namanya, menemukan solusi-solusinya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya nih Bu Ita. Terima kasih sebelumnya. iya. Iya, sama-sama Pak Lukman. Semoga berhasil. Amin Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya dulu ya? Iya Bu Ita, mangga. Rekamannya dulu Bu Ita, Billy Hilal. Siap. Ya, iklan deh, wae. Sok. Ih, nah, iklan. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Terima kasih Pak Lukman yang sudah uh, curhat, sudah menjadi coaching. Baik, saya akan merefleksikan uh, refleksi diri saya menjadi seorang coach. Tadi saya sudah memberikan dan merangsang pertanyaan-pertanyaan coach untuk menemukan solusi sendiri. Dan tadi memang solusinya Pak Lukman hanya satu ya, tidak ada solusi yang lain. Padahal saya tadi merangsang Pak Lukman dengan pertanyaan barangkali ada solusi yang lain selain solusi datang on time gitu. Saya merangsang Pak Lukman dengan pertanyaan lagi, barangkali ada solusi lain, barangkali harapannya tadi barangkali dari pembelajaran Pak Lukman mungkin ada yang kurang menarik, mungkin maksudnya gitu. Tapi tadi pun alhamdulillah mungkin memang solusi yang ingin Pak Lukman solusinya cuma satu mungkin tadi ya, karena curhatannya satu mungkin solusinya juga cuma satu begitu ya. Kalau kalau di saya tadi kan solusinya ada dua ya,
ada 2. Kalau Pak Lukman memang solusinya 1. Yang kedua, saya berusaha tadi untuk menjadi pendengar yang aktif ya, meskipun kadang ini harus harus apa yang dilontarkan lagi, apa yang dilontarkan lagi gitu ya. Memang menjadi pendengar yang aktif itu harus, sering berlatih ya, supaya kita bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang selanjutnya saya tadi belajar fokus terhadap masalah yang dikemukakan oleh coach. Mungkin kalau dihitung 1 sampai 10, saya baru bisa 7 atau paling besar 8 lah. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih fokus lagi, bisa Amin, mengajak Koci untuk menemukan solusi yang lain gitu ya. amin, amin, Bu Ita. Terima kasih Pak Lukman atas curhatannya, itu refleksi diri saya sendiri. Izin Bu Ita sebelumnya saya menyampaikan hasil umpan balik nih dari coaching yang sudah dilaksanakan Bu Ita ketika saya menjadi coach ya. Ada beberapa Bu Ita yang saya catat sebagai umpan balik untuk coach. Yang pertama, alhamdulillah tadi coach atau Ibu Ita sudah membantu saya, menjembatani saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga mampu memantik saya menemukan solusi dari permasalahan atau tujuan yang hendak saya capai. Nah, itu mungkin umpan balik dari saya sebagai coach terhadap pelaksanaan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu. Kemudian bagaimana sih perasaan saya ketika di coaching sama Ibu Ita atau ketika saya menjadi coach gitu ya. Alhamdulillah saya merasakan perasaan yang senang, gembira, dapat apa namanya curhat begitu ya, dapat menumpahkan keluhan saya gitu kan, kegelisahan saya, bahkan saya pun mampu apa namanya menemukan solusi gitu kan, dibantu menemukan solusi dari permasalahan atau tujuan yang hendak saya capai ini. Mungkin itu saja Bu Ita umpan balik dari saya terhadap coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Ita. Terima kasih Bu Ita.